Perkenalkan, kami dari kelompok I dengan saya Raden Vasco Trianto dan dua rekan saya Bagas Samega serta Zakari Samuel Tobing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang paper yaitu Does the Vulnerability Threaten Our Projects? Automated Vulnerability API Detection for Third-Party Libraries. Nah, mungkin kalau saya singkat saja, paper ini kita akan menjelaskan mengenai sebenarnya eh, apakah vulnerability itu berbahaya untuk proyek kita dan dengan cara kita melakukan pengecekan lebih dalam terhadap third party. Nah, mungkin alur presentasinya ada cukup mudah yaitu motivasi dari awal mengenai kenapa perlu latar belakang apa kemudian problem masalah apa saja yang menyebabkan yang perlu kita eh, solve dan yang kemudian ada VS Scanner mengenai solusi yang dibuat oleh paper dan yang terakhir adalah evaluasi dari hasil VS Scanner tersebut. Nah, mungkin next saja. Sebenarnya mengapa kita perlu melakukan pemindaian? Oke, mungkin secara dasar pemindaian itu digunakan untuk melakukan pengecekan security ya, pengecekan mengenai bug atau security yang mungkin menjadi vulnerability dari suatu library atau suatu sistem bahkan. Nah, sebenarnya saat ini sudah banyak Where Composite Analysis. Jadi akan melakukan pemindaian keamanan secara dalam dari seluruh library-library yang digunakan oleh software tersebut. Jadi bukan bukan secara software saja, tapi juga tentang library-library-nya yang digunakan oleh software tersebut. Nah, sebenarnya secara umum SY ini hanya melakukan pemindaian pada tingkat library atau scanning pada library. Jadi dia cukup mengecek apakah misalkan dia cukup mengecek versi dari library yang dipakai itu apakah terdapat suatu CVE yang melekat pada versi dari library tersebut atau tidak. Jadi memang dia langsung mengecek secara database aja, mengecek secara CVE atau secara versi dari library tersebut. Nah, dia tidak memastikan bahwa sebenarnya itu dengan metode tersebut itu banyak sekali terjadi false positif. SEA itu memberitahu bahwa ini mungkin bermasalah, tapi setelah kita cek sebenarnya itu palsu. Nah, untuk itu, bahwa kita perlu cara biar kita juga tidak hanya mengecek pada tingkat library, tapi kita juga mengecek secara project. Saya akan menjelaskan dulu ada 4 terminologi yang akan digunakan. Pertama, initial patch method. Jadi initial patch method itu anggapnya adalah semua kita pertama akan melakukan pengecekan terhadap library itu menggunakan suatu commit-commit, melihat apa saja sih yang terjadi atau apa saja yang berubah pada suatu versi third party library. Nah, jadi ada initial patch. Jadi initial patch itu tadi dia itu pada tahap awal dia mengecek semua commit anggapnya. Dia melihat semua commit ada apa aja. Nah, habis initial patch method, kita masuk ke patch method. Jadi patch method itu kayak setelahnya kita akan melakukan eh, anggapnya penyaringan. Kita mengerucutkan dari banyaknya initial patch method yang belum tentu relevan dengan permasalahan atau keamanan, kita hapuslah, kita anggapnya ngambil aja yang relevan tuh mana aja. Habis itu kita masuk ke eh, anggapnya tahap selanjutnya juga kita adalah vulnerable root method. Jadi vulnerable root method itu artinya kita melihat ke dalam suatu library itu apakah ada celah keamanan atau enggak. Jadi kita enggak secara mudah cuman ngecek wah di database ini library ini pada versi ini tuh udah aman, tidak ada yang melekat. Tapi ternyata kalau kita cek secara langsung kode atau isi dari library-nya atau inti dari library, ternyata benar ada suatu masalahan. Nah, mungkin terus ya vulnerable API mungkin sudah cukup umum, yaitu adalah suatu API public yang atau library yang bisa dipanggil atau fungsi lah anggapnya, yang sebenarnya itu adalah rentan terhadap suatu eh, vulnerable atau suatu permasalahan. Dan yang terakhir ada libv CVE for API itu merupakan database yang memetakan library, kode vulnerability, dan API rentan yang memang akan digunakan sebagai dasar dan juga target pelaporan anggapnya. Nah, mungkin kalau secara umum, sebenarnya VA scanner yang akan disolusikan. Pertama tuh sistem melakukan pengambilan eh, sebenarnya tuh apa aja yang telah terjadi pada suatu versi third party. Jadi dia melihat ke GitHub, melihat ke SNEK, sebenarnya apa aja commit yang terjadi pada suatu patch. Kemudian dia melakukan initial patch method collection. Nah, initial patch method collection ini adalah di mana kita melakukan penyaringan, tapi penyaringan mana sih yang sebenarnya relevan, mana yang nggak relevan. Misalkan, wah ini kan cuman log doang ya, kayaknya nggak bakal masalah nih, nggak bakal perlu kita cek ulang di secara lebih dalam. Nah, habis penyaringan itu dia bakal masuk ke full root method identification. Nah, full root
root method identification itu dia mengecek. Jadi dia udah tahu nih sebenarnya tuh ada permasalahan. Full root itu mengidentifikasi sebenarnya kode bagian kecil mana yang benar bermasalah, baru dia eh, melakukan backward call graph analysis untuk mengecek sebenarnya secara tingkat API, secara tingkat project, ini sebenarnya ngaruhnya ke API mana aja. Habis itu baru dimasukin ke database dan akhirnya tentu bakal digunakan lagi untuk scanning selanjutnya. Oke, jadi menjelaskan setiap step dalam pipeline yang tadi dijelaskan. Untuk pertama itu patch method extraction. Jadi diambil dulu semua patch method yang ada dari stick vulnerability database dan GitHub adversary juga. Jadi didapati bahwa ya ada ribuan lah CVE, ada vulnerability yang ditemukan di ekosistem event, dan kemudian dicari untuk hanya patch commit aja yang memang relevan dengan vulnerability yang ada. Kemudian hasil penilaian tersebut akhirnya ada beberapa ya ribuan metode awal ya untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian untuk uh, tahap berikutnya pada patch method extraction ada penggunaan uh, abstract syntax tree. Jadi untuk melihat perbedaannya dalam tree dari kodenya itu sendiri supaya memastikan bahwa semua perubahan yang semua difference itu ya memang hanya yang relevan, bukan hanya ya, spasi atau bas kosong atau posisi kode saja yang diubah. Nah, kemudian untuk method shifting, jadi disaring lagi kemudian dengan beberapa pattern yang ada. Yang pertama itu tentang debugging atau message only changes. Jadi misalnya untuk perubahan yang hanya mengubah pesannya saja, seperti misalnya ya log atau println atau uh, ya pesan error yang memang tidak berpengaruh pada logika keamanannya atau vulnerability-nya. Kemudian ada AST equivalent after normalization. Jadi tentang perubahan nama variabel atau metode yang sebenarnya masih sama aja logikanya gitu. Jadi itu juga pattern yang digunakan untuk filter barisan kode yang diubahnya. Kemudian untuk getter dan setter juga itu juga di filter juga karena tidak berhubungan dengan vulnerability yang ada. Dan dengan adanya bagian ini maka sistem berhasil membuang ribuan metode yang tidak relevan dengan akurasi yang cukup tinggi gitu, sehingga membuat analisis untuk tahap berikutnya lebih bersih lagi, lebih relevan dengan vulnerability yang ada. Next. Kemudian dilakukan yang tahap berikutnya itu version level localization dan augmentation. Pertama tuh version level localization itu di uh, ya jadi dilihat untuk akar masalahnya itu sendiri. Jadi yang root method uh, vulnerability root methodnya yang dicari gitu. Jadi ketika memang ada dalam versi yang di rentan dan yang di versi yang diperbaikinya, maka itu adalah akar masalahnya. Jika itu memang fungsi baru, maka akan disimpan untuk analisis berikutnya. Dan untuk augmentation itu sendiri jadi suatu mekanisme yang melihat untuk fungsi-fungsi baru yang ditambahkan gitu. Jadi mengecek metode yang lama yang memakai fungsi baru ini gitu untuk memastikan ketika ada fungsi baru juga itu nggak menjadi celah untuk vulnerability-nya juga. Jadi mekanisme ini juga yang membantu untuk ya VS scanner-nya mampu menemukan vulnerability yang tersembunyi gitu. Jadi termasuk dalam metode-metode yang baru gitu, fungsi-fungsi yang baru. Next. Kemudian tahap berikutnya ada backward call graph dan project level detection. Jadi di tahap ini akan diidentifikasi dulu vulnerable API yang ada dengan membuat call graph gitu. Jadi memastikan alur pemanggilan fungsinya. Jadi menggunakan ada framework namanya TIE. Jadi akan melacak untuk semua pintu masuk atau semua API yang terhubung gitu dengan uh, ya vulnerable API-nya yang terhubung gitu. Dan kemudian yang deteksi yang mana yang digunakan dari daftar vulnerable API-nya itu sendiri. Jadi kalau misalnya menggunakan library yang rentan, tapi sebenarnya fungsi di dalamnya tidak pernah dipanggil, maka tidak akan dianggap sebagai suatu bahaya. Jadi itu hanya alarm palsu saja. Next. VS Scanner ini dibangun dengan ya mendeteksi mencari tahu data dengan 90.749 vulnerable API yang ada yang dilakukan dalam berbagai versi juga, dan kemudian ya API recordnya dengan berbagai versi yang ada juga menjadi 2 juta, dan kemudian menggunakan ya totalnya ada 362 library dan 502 CV yang disimpan sebagai data untuk VS Scanner ini. Oke, selanjutnya tadi ini adalah data yang digunakan untuk melakukan persiapan software ya. Dan dari persiapan software dan juga scanning yang dilakukan, itu ditemukan hasil evaluasi sebagai berikut. Jadi untuk tingkat kepresisian method yang di patch
tapi patch-nya itu tidak terkait dengan CVE atau vulnerability-nya, itu mencapai sekitar 98,06%. Hasil evaluasi yang kedua adalah kepresisian dari augmented method yang tadi dijelaskan terkait dengan akar masalah atau root method yang diubah terhadap patch commit untuk vulnerability itu mencapai 93,57%. Jadi kisaran 6-7%-nya itu tidak terkait dengan root method atau patch yang diaplikasikan itu tidak terkait dengan method-method yang menyebabkan vulnerability-nya secara langsung. Nah, sementara itu, kalau untuk hasil dari scanning ketika aplikasi SCA PS VA scanner ini digunakan, proyek yang sebetulnya betul-betul terdampak dari vulnerability-nya secara langsung, itu tuh dari 3.147 proyek yang dianalisis, hanya sekitar 21,51% aja yang proyeknya itu menggunakan kode yang vulnerable. Nah, kalau dari hasil VS Scanner yang dijelaskan di paper juga, VS Scanner itu berhasil menyaring dan melengkapi kode sebelum analisis. Jadi hasilnya itu jauh lebih akurat. Instead of dia hanya ngecek dependensi atau kode-kode yang vulnerable-nya apa aja, dia ngecek sampai apakah kode yang vulnerable itu digunakan di proyek itu atau tidak. Lalu untuk hasil dari detection case itu, yang direct dependency itu muncul 214 kasus, dan untuk average analysis time-nya itu kisaran 353 detik. Dan kalau dibandingkan dengan Eclipse tadi, yang dijadikan acuan dari paper ini, VS Scanner itu lebih akurat dengan memberikan 2,97% peringatan palsu instead of Eclipse tadi yang hasilnya itu lebih tinggi. Apa sih arti dan juga kegunaan dari paper ini bagi pada practitioners ataupun software developer lainnya? Yang pertama adalah prioritasi terhadap scanning. Jadi dengan menggunakan prioritas kode yang digunakan apakah itu vulnerable atau enggak terhadap proyeknya, kita bisa mengetahui kalau hanya 21% vulnerable aja yang betul-betul berefek atau mempengaruhi proyeknya secara langsung karena digunakan secara langsung. Ini akan membantu mengurangi penggunaan pembaruan dependensi ataupun scanning-scanning lainnya supaya resource dan juga waktu yang digunakan oleh developer bisa dialihkan ke hal-hal yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa menciptakan suatu database baru atau kita menghasilkan suatu knowledge base baru, pre-computed knowledge health. Jadi karena kita melakukan scanning atau memberikan suatu data di awal dulu untuk mengetahui apakah proyeknya itu menggunakan kode yang vulnerable atau tidak, nanti si software ini bisa digunakan untuk proyek-proyek lainnya. Kalau misalkan kita pengen nge-scan apakah proyeknya itu menggunakan kode yang vulnerable secara langsung ataupun enggak. Lalu yang terakhir adalah kekuatan dan juga kelebihan dan kekurangan dari paper yang dianalisis ini. Yang pertama, dari segi kekuatannya itu, VS Scanner itu sangat praktis. Dia bisa ngebedain mana ya library yang betul-betul rentan karena digunakan secara langsung oleh proyek, dan juga library yang emang dependensinya itu hanya dipakai secukupnya aja gitu. Jadi kode yang vulnerable itu nggak dipakai secara langsung. Selain itu, dia juga paper ini menggunakan 3 teknik yang tadi dijelaskan, ada initial patch commit, ada patch commit, dan yang terakhir itu vulnerability root method. Dan yang ketiga, kelebihan dari paper ini adalah dia bisa menghasilkan database API rentan yang nantinya bisa digunakan ke proyek-proyek lain atau mungkin ke software-software lainnya. Tapi dari paper ini juga ada keterbatasan dan kekurangan yang perlu kita perhatikan, yaitu di paper ini dia hanya terbatas pada bahasa pemrograman Java dan juga spesifiknya itu ekosistemnya itu menggunakan Maven. Jadi dia belum bisa diaplikasikan ke ekosistem lain yang berbasis bahasa lain seperti JavaScript, Python, ataupun kode lainnya. Lalu yang kedua, dia itu sangat bergantung pada kejelasan dari patch commit ataupun commit-commit lainnya yang ada di GitHub repository ataupun sumber repository lainnya. Jadi kalau misalkan vulnerability-nya itu belum ada patch commit-nya atau misalkan commit message dan juga commit description-nya itu tidak jelas, maka ini akan mengganggu proses ataupun membuat datanya itu menjadi tidak akurat. Dan yang terakhir adalah teknik analisis graph yang digunakan. Karena tadi kan kita menggunakan backward graph. Nah, kalau misalkan teknik analisis grafnya itu masih statis, itu bisa aja menjadi keterbatasan karena kode itu sifatnya dinamis. Dan kalau misalkan suatu dependensi ternyata depend ke another dependency, itu bisa menjadi hal yang belum termasuk ke dalam paper ini. Oke, jadi kontribusi terbesar dari paper ini adalah ketika kita menemukan suatu vulnerability atau menemukan suatu library yang kita gunakan itu vulnerable terhadap satu CVE atau mekanisme vulnerability lainnya, kita jangan langsung melakukan proses updating atau menganggap kalau aplikasi kita itu tidak aman. Kita harus memeriksa apakah source code yang kita gunakan pada proyek kita itu sebetulnya menggunakan
bagian kode yang vulnerable tersebut atau tidak. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.